Dan pemirsa, usai nanti dirampungkannya komposisi menteri, wakil menteri, dan kepala badan otorita, dari Presiden Subianto juga mengagendakan akan adanya agenda pelatihan kepada sejumlah menteri maupun wakil menteri. Ini rencananya akan digelar di Magelang, yakni pada tanggal 25 hingga 27 mendatang, dengan harapannya bahwa semua komposisi menteri ini dapat merealisasikan visi yang dibawa oleh Presiden Subianto bersama Wakil Gibran Rakabuming Raka, yakni mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Gede. Ya, Esra, tadi kita dan Anda sudah menyebutkan bahwa ada dua selebritas yang hadir pada hari ini. Ada Yovie Widianto, juga ada Raffi Ahmad. Selain dua nama selebritas ini, apakah ada selebritas lain yang sudah hadir di sana? Ya, Gede, kalau berdasarkan pemantauan kami saat ini selebritas yang cukup mendominan, ya tidak asing lagi didengar telinga adalah yang masih kami pantau hanya kedua orang tadi, yakni Yovie Widianto, kemudian juga bersama dengan Raffi Ahmad, yang mana Raffi Ahmad tadi didampingi oleh istrinya Nagita Slavina. Namun kalau berdasarkan baru saja informasi kami terima, ada edaran bahwa Raffi Ahmad ini dipercayakan sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian juga nanti akan ada juga sebagai yang selanjutnya adalah Ahmad Rida Sabana, yang merupakan sebagai utusan khusus Presiden bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan digital. Kemudian juga akan ada nama Maria Elka Pangestu sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan. Kemudian Zita Anjani sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Kemudian dari tokoh publik ataupun tokoh politik maksud kami, tadi juga kami saksikan atau kami lihat dari Budiman Sujatmiko juga ini akan tampak mengisi kepala dari kepala badan maksud kami, yang pada hari ini tadi juga sempat memberikan pernyataan resminya. Kalau secara keseluruhan bisa kami uraikan kembali, yang pertama adalah Ketua Mahkamah Agung yang juga akan dilantik pada hari ini, yakni Profesor Dr. H. Sunarto. Kemudian juga utusan khusus Presiden, yakni ini dibagi dalam beberapa kepala. Yang pertama adalah Muhammad Mardiono. Kita ketahui Muhammad Mardiono ini merupakan salah satu tokoh politik juga, yakni ini akan sebagai utusan Presiden bidang ketahanan pangan. Kemudian Setiawan Ikhlas, yakni ini akan menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Dan kemudian Miftah Maulana Habibur Rahman, ini sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dan tadi Raffi Ahmad sudah saya sampaikan. Kemudian yang menjadi menarik adalah penasihat khusus Presiden. Ini terdiri dari 6 orang. Jika saya sampaikan, yang pertama adalah Muhajir Effendi. Ini menjadi penasihat khusus Presiden urusan haji. Kemudian juga Purnomo Yosgiantoro sebagai penasihat khusus Presiden urusan energi. Kemudian juga Bambang Permadi Sumantri, ini sebagai penasihat khusus Presiden urusan ekonomi. Dan yang tidak asing lagi bagi kita adalah di sini ada Jenderal Dudung Abdurrahman, yakni sebagai penasihat khusus Presiden urusan pertahanan nasional. Dan dilanjutkan dengan Dr. Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus Presiden urusan kesehatan nasional. Dan juga ada Luhut Binsar Panjaitan yang juga kemarin sudah dilantik. Ini sebagai atribusi kemudian, yakni sebagai penasihat khusus Presiden urusan investasi. Dan staf khusus Presiden, yakni tadi kita saksikan bersama ada Yovie Widianto sebagai staf khusus Presiden. Kemudian untuk Badan Penyelenggara Haji juga dibagi dalam beberapa nama. Yang pertama ada Haji H. Mulyaman, maksud kami Darmansyah sebagai Kepala Pengelola Investasi. Dan selanjutnya nama yang kami sampaikan adalah Kaharudin Daeng sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dan yang urutan selanjutnya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ini diisi oleh 3 nama. Yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan adalah Budiman Sujatmiko. Untuk atribusinya adalah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di mana ini ada 2 wakilnya yang sudah sempat juga kami ajak berbincang, yakni ada Wakil 1 dan Wakil 2. Untuk wakil pertama adalah Nanik Sudaryati Deyang yang menjadi Wakil Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Ini menjadi wakil pertama. Kemudian wakil kedua adalah Insinyur Irwan Sumule yang menjadi Wakil 2 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Baik. Kemudian ini adalah selanjutnya kepala juga untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yakni terdiri dari 2 nama. Baik, Kepala Esra. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Baik, kita di laporan
Insinyur Arfiansyah. Kita nantikan bersama seperti apa pelantikannya. Ya, demikian laporan dari Esra Ambarita langsung dari Istana Kepresidenan melaporkan siapa saja yang hari ini dilantik sebagai kepala badan, staf khusus, dan juga utusan khusus. Dan berikut ini adalah pernyataan singkat yang disampaikan oleh Raffi Ahmad saat tiba di kantor atau Istana Kepresidenan. Ya, jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Pembinaan generasi muda dan pekerja seni ya. Ada yang mau di... Ada arahan misalnya nggak? Nah, Ini nanti menteri. kita juga udah pernah ketemu di Kertanegara. Udah. Nah, ini untuk ada arahan khusus nggak dari Prabowo-nya? Pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Dihubunginnya kapan? Tapi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya, Mas? Insya Allah. Dihubunginnya kapan untuk pelantikan ini? Dihubunginnya Semalam atau udah dari kemarin? udah disuruh, kan kita sudah diminta untuk standby dari beberapa hari lalu. Terima kasih. Selamat ya. Itu apa ya, Mas? Kalau di kementerian kan memang berfokus pada bagaimana pelaksanaan regulasi dari Mas Menterinya sama Bu Wamennya. Kalau di sini saya lebih membantu Presiden dalam strategi ekonomi kreatif ataupun juga pemberdayaan ekonomi kreatif yang bisa jadi tidak hanya di satu kementerian lintas sektoral dan mungkin yang nggak jauh jadi pengalaman saya pekerjaan saya selama ini. Kurang lebih gitu ya. Khusus nggak dari Prabowo? Iya. Atau pembelaan? Ya pastinya semoga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama saya bekerja bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk ya tadi pemberdayaan ekonomi kreatif ke depan. Kurang lebih seperti itu dulu ya, mungkin nanti saya lanjutkan lagi. Terima kasih ya, terima kasih doanya. Suasana terkini di Istana Kepresidenan yang hari ini akan ada serangkaian acara pelantikan sejumlah staf khusus, utusan khusus, dan juga ada penasihat khusus serta kepala badan yang telah dihadiri oleh sejumlah tokoh politik maupun tokoh masyarakat serta beberapa selebritas yang tadi sudah sedikit menyampaikan informasi singkat pada saat kedatangan, diantaranya ada Raffi Ahmad yang beberapa waktu yang lalu memang sempat datang untuk diundang di Kertanegara dan sempat diisukan akan menjadi menteri, dan hari ini Raffi Ahmad akan dilantik sebagai staf khusus. Dan berikut ini adalah beberapa tokoh masyarakat yang telah hadir, sudah berkumpul di Istana Kepresidenan. Selama ini ngurusin umat, kembali ngurusin umat. Ya, ini kita lihat Daniel Anzar, pemirsa, yang juga telah hadir di Istana Kepresidenan, yang kemarin sudah dipilih oleh seluruh Hakim Agung, dan hari ini adalah semacam pelantikan Ketua Mahkamah Agung yang baru. Gitu aja. Prof, kemarin kan pernyataan Prof menjadi polemik ini, Prof, soal yang tidak termasuk ke dalam HAM berat ini gimana? Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin itu tidak begitu jelas. Terhadap undang-undang pengadilan HAM, karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU pengadilan HAM itu ke DPR, dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam undang-undang pengadilan HAM kita sendiri, dan tentu pemerintah akan kaji semua itu.
termasuk juga apa-apa yang sudah diserahkan oleh tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, dan juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Itu ya. Perlu dianalisis lagi, Prof. Kan sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menyebutkan bahwa aksi 98 ini sudah termasuk pelanggaran HAM berat nih. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan, dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu, dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM, dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Tahun 98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini, dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, jadi cukup mengerti tentang persoalan yang ini, dan tentu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita nggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap itu mungkin agak misunderstanding apa yang dikatakan sampaikan kemarin ya. Terima kasih banyak. Nasihat Prof. Jalan dikit. Kasih jalan. Selamat Prof. Gibran temannya Hamzah. Prof. Gantinya jam 10. Ini audionya kedengaran katanya. Audionya nggak kedengaran. Baik. Baru saja pemirsa kita saksikan pernyataan singkat dari Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, dan ini kita saksikan kembali kedatangan dari Raffi Ahmad, selebritas yang beberapa waktu lalu cukup aktif juga sebagai bagian dari tim pemenangan Prabowo Subianto Gibran. Dan hari ini Raffi Ahmad juga dilantik sebagai salah satu dari utusan khusus Presiden untuk bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Sebagai informasi tambahan bahwa Raffi Ahmad memang lebih banyak dikenal sebagai selebritas yang cukup banyak berkarya, baik itu sebagai penyanyi, sebagai pemain sinetron, sebagai pemain di film layar lebar, dan pada akhirnya juga masuk. Selama saya sebagai Menko PMK memang beberapa kali menyampaikan masukan kepada beliau tentang haji itu. Dan ini yang akan diharapkan bisa dilanjutkan juga ya Pak? Ya mudah-mudahan saya bisa memberikan masukan-masukan kepada beliau. Sudah ada konsen tertentu untuk permasalahan haji Pak? Ya, Pak. Belum, kan baru tadi diberitahu aja juga baru tadi pagi. Ya, makasih. Ya pemirsa, kita simak berikut adalah pernyataan singkat dari Raffi Ahmad. Akan dihubungi sih Mas katanya, jadi utusan khusus. Ya, jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Pembinaan generasi muda dan pekerja seni ya. Ada yang mau di... Ada arahan misalnya nggak? Nah, Ini nanti menteri. kan juga udah pernah ketemu di Kertanegara. Udah. Nah, ini untuk ada arahan khusus nggak dari Prabowo ini? Pastinya ada, tapi untuk
diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Dihubunginnya kapan? Tapi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya Mas? Insya Allah, insya Allah. Dihubunginnya kapan untuk pelantikan ini? Dihubunginnya semalam atau udah dari kemarin? Udah disuruh, kan kita sudah diminta untuk standby dari beberapa hari lalu. Terima kasih. Ini adalah cuplikan beberapa saat yang lalu. Dengan Kementerian Ekonomi Kreatif apa ya Mas? Kalau di kementerian kan memang berfokus pada bagaimana pelaksanaan regulasi dari Mas Menterinya sama Bu Wamennya. Kalau di sini saya lebih membantu Presiden dalam strategi ekonomi kreatif ataupun juga pemberdayaan ekonomi kreatif yang bisa jadi tidak hanya di satu kementerian lintas sektoral dan mungkin yang nggak jauh jadi pengalaman saya pekerjaan saya selama ini kurang lebih gitu ya. Khusus nggak dari Prabowo? Iya. Atau pembukaan? Ya pastinya semoga pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama saya bekerja bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk ya tadi pemberdayaan ekonomi kreatif ke depan. Kurang lebih seperti itu dulu ya, mungkin saya lanjutkan lagi. Terima kasih ya, terima kasih doanya. Ya, dan pemirsa, berikut ini adalah situasi terkini di Istana Kepresidenan di mana para awak media sedang menanti beberapa tokoh yang hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya ada utusan khusus, penasehat khusus, staf khusus Presiden, dan juga beberapa kepala badan. Dan kami informasikan kembali dari selebaran yang kami terima di redaksi iNews bahwa sejumlah tokoh hari ini dilantik, diantaranya ada Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Haji Sunarto, SHMH, hari ini dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung. Selain itu, ada beberapa utusan khusus Presiden, diantaranya Muhammad Mardiono, dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Lalu ada Setiawan Ikhlas, utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Lalu Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang selama ini dikenal sebagai pemuka agama, ini akan menjadi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kemudian beberapa saat yang lalu yang hadir ada selebritas Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian ada Ahmad Rida Sabana sebagai utusan khusus bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan digital. Dan nama-nama yang sudah cukup familiar ada Ibu Mari LK Pangestu yang kembali hari ini juga diundang ke Istana Kepresidenan untuk menjadi utusan khusus Presiden di bidang perdagangan. Kita kembali melihat di layar televisi Anda pemirsa, jumlah tokoh sudah hadir. Di sini ada kita dari DPD kan? Bukan yang mau dilantik, sorry. Salah. Iya benar kan, bukan mau dilantik. Bukan mau dilantik. Istana Kepresidenan untuk melihat secara langsung bagaimana situasi terkini, pelantikan sejumlah staf khusus, utusan khusus, dan juga penasihat khusus serta kepala badan. Mas Zita ya Pak? Saya kan Jaksa Agung. Ya. Mas Zita tapi juga ya Pak? Badutanya mana, Mahkamah Agung. Aku diundang Mahkamah Agung. Ya. Mas Zita juga nanti datang ya? Ya nanti kamu lihat aja. Ya. Kamu nggak bareng datangnya Pak? Saya baru diundang Mahkamah Agung. Ya, oke. Kasih. Oh, anaknya juga Bang. Iya, baru saja kita saksikan bahwa tidak hanya sejumlah tokoh yang hari ini akan dilantik sebagai kepala badan, namun beberapa menteri
juga turut hadir pada hari ini. MA ya. Ya. Terima kasih. Tanggapannya soal beberapa yang staf khusus. Wah, saya belum paham. Itu Pak Mensesnek ya. Jangan. Ya bekerja sebaik-baiknya lah. Setelah Presiden Jokowi ada komunikasi nggak Pak setelah Bapak komunikasi dengan Presiden Jokowi? Iya tentu saja. Saya masih kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju pun kita pertahankan, tinggal ditambahi alumni Kim gitu. Jadi kita tetap dibahas Pak kalau dalam grup itu setelah pensi. Ya lucu-lucuannya. Contohnya Pak? Waduh, mau lupa banyak contohnya. Pokoknya kita persaudaraan di antara kabinet Kim tetap jalan terus. Ya. Pak, kabarnya nanti kantor akan berbagi dengan Caimin. Apakah udah dibagi Pak kantornya Pak? Ya, ini tadi saya pagi bersama dengan Sesmenko PMK melihat ruangan-ruangan. Karena ini kan ada penambahan Menko, jadi kita gedung PMK akan digunakan untuk 2 kemenkoan. Kemenko PMK sendiri dan Kemenko yang baru yaitu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Tadi kami sudah diskusi dengan Sesmenko PMK untuk mana yang disiapkan untuk Pak Menko Muhaimin Iskandar gitu. Sekarang kan Sesnek di bawah Mensesnek nih Pak, ini beda dengan tahun lalu. Nggak apa-apa. Apakah ada efektif atau bagaimana? Iya, saya kira begitu. Pak, pembagian gedung itu sifatnya sementara apa permanen Pak nanti? Menurut saya ya kita kan harus lebih efisien memanfaatkan ruang ya. Kalau dari yang ada bisa kita optimalkan ya ngapain harus membuat yang baru, kan kita harus optimalkan yang ada. Oke. Thank you. Kerjanya nggak mirip-mirip ya Pak? Apanya? Kerjanya tapi nggak mirip-mirip ya? Apanya? Gitu. Oh enggak. Kalau PMK kan lebih kepada pengembangan sumber daya manusia, ya, dan kebudayaan. Jadi pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Kalau pemberdayaan masyarakat nanti Pak Muhaimin sendiri yang menjelaskan ya, lebih kepada pengembangan kemandirian masyarakat dan seterusnya. Makanya di situ ada UMKM ada dan seterusnya. Ya, oke. Makasih. Kan kita udah Ya, baik pemirsa, kita baru saja mendengar keterangan singkat dari Pak Pratikno dan sebelumnya juga kita sudah melihat ada Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto yang juga sudah hadir pada hari ini untuk menyaksikan secara langsung pelantikan dari sejumlah kepala badan, staf khusus, utusan khusus, dan juga akan ada pelantikan dari Ketua Mahkamah Agung. Kami ulas kembali pemirsa beberapa tokoh yang akan dilantik pada hari ini. Yang pertama ada Ketua Mahkamah Agung hari ini yang akan melakukan pengucapan sumpah janji di hadapan Presiden pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini Profesor Dr. Haji Sunarto SHMH rencananya akan dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung. Selain itu pemirsa, beberapa tokoh juga hadir dan kita simak pernyataan Budiman Sujatmiko saat tiba di Istana Negara beberapa saat yang lalu. Insya Allah nanti kalau misalnya setelah dilantik ya pertama kalau concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan, tapi nanti tunggu saja rapat paripurna kabinet arahan dari beliau dan atau mungkin nanti pidato beliau. Tapi saya pikir waktu kesan dari saat saya diundang ke Kertanegara, concern kemiskinan adalah banyak orang miskin yang belum terdata dengan baik ya pendataannya, itu concern dari segi administrasinya. Kedua, kategori miskin ini bukan sekedar kemiskinan ekstrim,
tapi juga mereka yang jatuh miskin. Ya, saya pikir itu concern kita semua. Jadi mereka yang miskin maupun yang terancam miskin. Yang saya dapat dari penjelasan beliau, kenapa ada 2 wakil, karena badan ini akan mensinkronkan pertama-tama membuat dan menyusun rencana induk program pengentasan kemiskinan di banyak kementerian dan lembaga. Setidaknya minimal ada 16 kementerian. Kita nggak tahu juga ada nanti lembaga baru apa lagi yang nanti concern dengan kemiskinan atau selama ini concern dengan kemiskinan dengan berbagai macam pendekatan yang beragam. Dan kita ingin sinkronkan, kita ingin sinergikan. Dan tugas-tugas pengawasan, pengendalian juga menurut Perpres, rancangan Perpres yang kami terima, itu akan seperti itu kira-kira. Nah. Ya, jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Pembinaan generasi muda dan pekerja seni ya. Apa yang mau Ada arahan misalnya nggak? Nah, ini nanti menteri. Sebelumnya udah pernah ketemu di Kertanegara. Udah. Nah, ini untuk ada arahan khusus nggak dari Prabowo ini? Pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Dihubunginnya kapan? Tapi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya, Mas? Insya Allah. Dihubunginnya kapan untuk dilantik? Dihubunginnya Semalam atau udah dari kemarin? udah disuruh, kan kita sudah diminta untuk standby dari beberapa hari. Terima kasih. Selamat ya. Dan pemirsa, berikut ini adalah situasi terkini di dalam ruang Istana Kepresidenan yang hari ini akan digunakan sebagai lokasi pelantikan dari sejumlah kepala badan Kabinet Merah Putih. Sejumlah tamu telah datang menerima undangan dan telah tiba di istana. Nantinya beberapa tokoh yang akan dilantik sebagai kepala badan. Ada 1, 2, 3, Ayus. Ada beberapa nama, tadi juga sebelumnya juga ada Budiman Sujatmiko yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dan selain itu juga ada Raffi Ahmad, selebritas dan juga bisnismen sekaligus politisi ini hadir di sini untuk memenuhi panggilan dan rencananya akan dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ya, sebagai tambahan informasi pemirsa, kami juga telah mendapatkan informasi bahwa beberapa tokoh yang akan dilantik pada hari ini, yang pertama ada Ketua Mahkamah Agung akan mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Presiden pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Profesor Dr. Haji Sunarto SH, MH hari ini akan dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung. Selain itu, utusan khusus Presiden akan dilantik pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Yang pertama ada Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Dan kemudian ada Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Kemudian ada Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kemudian ada Raffi Farid Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian ada Ahmad Rida Sabana sebagai utusan khusus Presiden bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan digital. Sementara itu, Ibu Mari Elka Pangestu, Ketua Khusus Presiden, utusan khusus maksud kami, bidang perdagangan. Kemudian ada Hajah Sita Anjani, ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden di bidang pariwisata.
Selanjutnya ada Profesor Dr. Muhadjir Effendi yang sudah hadir tadi pemirsa, akan ditunjuk sebagai penasihat khusus Presiden untuk urusan haji. Kemudian ada Purnomo Yusgiantoro akan menjabat sebagai penasihat khusus Presiden urusan energi. Iya. Iya, katanya penasihat Presiden bidang ketahanan, bidang kesehatan nasional. Terima kasih ya Pak. Selamat Pak. Kami kembali sampaikan beberapa nama yang nanti akan dilantik sebagai staf khusus. Tadi juga telah hadir musisi, penulis lagu, dan juga penyanyi Yovie Widianto juga telah hadir untuk menjadi staf khusus Presiden. Dalam keterangan singkatnya tadi, Yovie Widianto menyatakan bahwa dirinya lebih fokus kepada komunikasi antar lembaga. Dimohon untuk tidak mengaktifkan dan menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. Juga tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau gambar, baik dari kamera ataupun handphone, selain petugas yang telah ditentukan. Kita tunggu, saya juga belum tahu ya, kita tunggu nanti. Iya, ya dari kemarin ya, tadi malam. Kita tunggu ya nanti. Sabar, sabar ya, sabar. Nanti kan ketahuan nanti setelah ini ya, ya. Baik, nanti diketahui, nanti tahu setelah diumumkan ya. Baik ya. Ya, hari ini pelantikan Ketua Mahkamah Agung. Ya sudah. Terus diundang sebagai apa itu? Ya sebagai Menko. Agenda terdekat Menko dalam mungkin barangkali 100 hari. Ya, mengkonsolidir program dari semua kementerian di bawah Kemenko dalam konteks pemberdayaan, mengintegrasikan program sekaligus mendorong percepatan. Sebetulnya pemberdayaan di paling bawah ya, ekonomi paling lemah melalui koperasi maupun ekonomi kreatif ya. Di kantor di mana, Gus? PMK sini. Makasih Gus. Yuk. Dan berikut adalah situasi terkini. Pemirsa, di Istana Kepresidenan sejumlah tokoh telah hadir, termasuk beberapa Menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir memenuhi undangan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, serta beberapa kepala badan. Beberapa kepala badan yang hari ini dilantik adalah Muhammad Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sedangkan Badan Pengelola Investasi Daya atau Anagata Nusantara ada Mulia Mandarman Syah Haddad, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan ditunjuk sebagai wakilnya adalah Kaharudin
Jenot Daeng Manyambeang. Kemudian Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ada Budiman Sujatmiko. Dan sebagai wakilnya adalah Nanik Sudaryati Deang. Wakil 1, kemudian ada wakil 2, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ada Iwan Sumule. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebagai kepala badan adalah Haikal Hasan. Sebagai wakilnya. Sebentar ya. Iya, undangannya. Tadi malam untuk Ketua MA ya. Makasih ya, mari ya. Masih ya. Ntar aja ya. Ya, baru saja ada melihat ada Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga turut hadir pada pagi hari ini. Tampak di layar televisi Anda pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah hadir didampingi oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ya.